Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita selalu senantiasa diberikan kesehatan ya. Untuk pertemuan kali ini kita membahas terkait dengan disability atau daya guna dari interface ya, bagaimana kita membangun interface itu biar bisa memuaskan penggunanya dan juga bisa memenuhi kebutuhan apa yang diinginkan oleh si pengguna atau user itu bisa tercapai ya. Jadi di dalam pembuatan interface itu ada pengukurannya ya, dari interface yang dibuat ya, apakah memang interface tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh si pengguna atau belum, misalnya seperti itu. Nah, itu ada pengukuran menurut ISO ya 19898 ya, di sini bahwa daya guna dari suatu antarmuka pengguna ya, kita bahwa merupakan tingkat produknya yang dapat digunakan dan ditekan oleh user yang untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Jadi secara umum menurut ISO di sini ya, bagaimana produk yang kita miliki atau produk perangkat lunak atau interface yang kita bangun, kita rancang itu apakah ya sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh si user dalam mencapai tujuan mereka ya. Dan juga tentunya interface yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan tadi ya, itu juga si user ya itu merasa puas dalam menggunakan produk tersebut. Nah, ini kalau Anda sekarang ini ya mencoba untuk membuat suatu interface antar muka pengguna, apakah antar pengguna antar muka pengguna tadi sudah sesuai dengan kebutuhan daripada usernya ya untuk mencapai suatu tujuan, apakah sudah efektif atau belum ya. Kemudian apakah pelanggan atau si user tadi sudah merasa puas belum ya dengan produk interface yang Anda buat. Nah, kalau tugas ini kan masih mencoba untuk merancang, nggak apa-apa lah. Artinya belum bisa diukur kan gitu ya, dari daya guna tersebut. Nah, dari pengertian di sini ya itu bisa dijelaskan lagi bahwa dari efektif, efisien dan kepuasan ya, efektifnya dari mana? Ya, efektivitasnya adalah merupakan ketelitian ya, di mana user itu bisa mencapai tujuan ya. Jadi interface yang dibuat tadi efektif ya, bahwa semua interface-nya adalah lengkap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si user ya. Tujuannya apa? Misalnya kalau Anda membuat informasi, saya membuat informasi untuk apa kira-kira temanya? Sudah membuat judul informasi apa? Ada yang punya? Judul SI-nya apa? Judul SI-nya? Buaya farmasi. Program kesehatan di masa pandemi. Misalkan Anda membuat informasi untuk masa pandemi. Nah, pada masa pandemi ini apa sih sebenarnya yang akan Anda ceritakan di situ? Ya, nanti di bawah-bawah ada. Ya, apakah sudah lengkap sesuai dengan yang diinginkan ya masa pandemi? Apa yang tujuannya apa di situ? Anda membuat perangkat lunak atau informasi di masa pandemi ini. Apa yang dibuat di situ? Masalahnya apa di situ? Nah, itu harus efektif. Artinya dari sisi user, produk tadi dirasa efektif oleh si user. Kenapa? Karena sudah mencapai tujuan yang diinginkan oleh si usernya. Efisiensi. Artinya di sini bagaimana sumber daya pembelajaran dalam hubungannya dengan ketelitian tadi, dengan efektivitasnya tadi. Ya. Di sini saya sepakat ya, efisiensi dan efektivitas. Selalu kata dua ini enak diucapkan, enak ditulis, tapi bagaimana implementasinya.
Nah, di sini efisiensi berarti tekankan tidak perlu membutuhkan perlengkapan atau alat-alat yang lain untuk menggunakan ya, produk tersebut. Kepuasan. Berarti apa? Si pengguna atau user ya, user itu artinya luas loh ya, user itu bisa macam-macam, banyak orang di situ, banyak pengguna di situ, ya, merasa nyaman, ya, tentunya dengan apa informasi-informasi yang disampaikan dalam bernada positif juga, ya, dalam menggunakan produk tadi. Ya. Jadi kalau sebelumnya sudah kita bahas bagaimana sih kita membuat kesalahan yang positif, kemudian buat semua informasi yang di sana adalah bernadakan positif, ya. Jadi pelanggan merasa puas, pengguna merasa puas, user merasa puas di situ, ya, dengan produk yang dihasilkan. Ya, tidak ada komplain, ya. Nah, kemudian daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tadi penerimaan penggunaan terhadap sistem tadi. Jadi bagaimana pengguna tadi merasa puas ya apa yang dihasilkan ya, dari sistem tersebut. Ya. Nah, namun demikian ya, jadi produk yang dihasilkan tentunya kalau bilang tadi efektif, efisien, ya, ada puas ya seperti itu tadi. Nah, itu adalah penilaian masing-masing orang berbeda. Ya. Mungkin satu sisi yang lain melihat puas atau puasnya itu karena udah bagus tampilannya, ya kan bisa seperti itu. Ya. Atau tata letaknya dari apa namanya, kemudian tulisannya ya sederhana tapi bagus gitu, misalnya. Dia tidak membingungkan orang misalkan. Nah, itu subjektif, penilaian seorang itu ada pengukuran dari daya guna sistem tersebut adalah sifatnya subjektif ya. Jadi Anda menilai baju gitu ya, mungkin sama-sama pergi ke epicentrum, ada produk baju gitu, lihat yang satunya ini bagus sekali, elegan sekali ya baju ini ya kalau dipakai, tapi mungkin orang lain juga akan bilang biasa-biasa saja, tapi memang bagus sih ya, ada bagus sih tapi kok ada tambahannya lagi biasa-biasa saja ya. Penilaian adalah pengukuran dari satu produk sistem tadi bisa subjektif ke situ ya untuk menilainya. Nah, ada 6 faktor ya dari atribut daya guna kalau disimpulkan dari efisiensi, efektivitas dan kepuasan tadi ya. Nah, di sini apa faktornya ya? Jadi ada efektivitas, utilitas, efisiensi, juga memorabilitas, kesalahan dan kepuasan seperti tadi. Nah, efektivitas sudah dijelaskan tadi ya, bahwa seperti apa sih kelengkapan dan ketelitian yang dimana user untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan tadi. Kemudian dari utilitasnya mudah dibaca oleh user siapa saja. Jadi di sini interface yang kita bangun atau produk informasi yang kita bangun itu ya, meskipun itu adalah user baru, tapi user tersebut tidak akan merasa sulit untuk memahami dari setiap fitur-fitur yang dikerjakan atau fitur-fitur yang dia ingin kunjungi. Efisiensi tentunya sumber daya pembelajaran ya tadi ya, dengan ketentuan dan kelengkapan bisa tidak membutuhkan alat bantu yang lainnya. Jadi cukup dengan menggunakan user interface yang ada, pengguna sudah bisa bekerja ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, memorabilitas itu ini berkaitan dengan memori ya, daya ingat. Nah, daya ingat seseorang kan juga berbeda-beda di situ ya. Bagaimana membuat tampilan yang ada dalam interface tadi atau dalam fitur ya, fitur yang ada itu mudah diingat ya. Makanya kenapa sekarang untuk informasi lengkap juga dengan apa namanya sekarang support alat bantu ya, misalkan dengan kalau di transaksi penjualan itu kan ada apa namanya, ada barcode ya. Itu tujuannya adalah memudahkan orang mengingat ya. Dan juga interface yang disiapkan sederhana ya, sederhana, tinggal bahasanya juga lugas ya, bahasa biasa sehari-hari seperti itu, mudah untuk mengoperasikan sehingga apa, orang tidak susah-susah untuk mengingat ya. Sama halnya kalau Anda ada fitur-fitur yang ada di handphone gitu ya, Anda kira-kira lupa enggak dari fitur-fitur yang ada di situ ya. Mungkin Anda sekali melihat, oh ini
gunaannya untuk kirim untuk chat, misalkan Anda sudah tahu, oh ini adalah dari simbolnya aja Anda sudah bisa mengingat, oh ternyata ini simbol untuk WhatsApp, ini simbol untuk Zoom, ini simbol untuk Play Store, untuk simbol apa-apa. Dan itu Anda sudah paham ya, tidak lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Maaf ya, putus kayaknya koneksi saya. Iya, Bu. Oke, nambung lagi nih. Nggak tahu ini. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Untuk share screen-nya belum kelihatan juga ya. Ya, Bu, belum. Iya, Bu. Belum, Bu. Oke, dulu ya. Oke. Sudah ya, kelihatan? Sudah, Bu. Dari kemarin ini koneksinya gangguan ini. Baik, tadi sampai mana? Sampai ini ya, 6 faktor ini ya. Iya, Bu, sampai 6 faktor. Oke. Ya, jadi 6 faktor dari daya guna tadi kan ada efektivitas ya, kemudian linearitas, efisiensi, memorabilitas ya, kemudian kesalahan dan kepuasan subjektif. Jadi kalau kita lihat ya, efektivitas sudah kita jelaskan. Kemudian linearitas ini berarti bahwa bagaimana produk yang kita buat atau sistem informasi yang kita buat ya, tentunya informasi bisa ada interface-nya ya, otomatis ya kan gitu ya. Nah, itu siapapun user yang akan menggunakan baik itu lama maupun baru, dia akan mudah untuk mengingat atau mempelajarinya atau menggunakannya. Dari efisiensi tentunya dengan fitur-fitur yang tersedia tidak perlu menggunakan alat bantu yang lainnya. Nah, kemudian dari memorabilitasnya ini bagaimana daya ingat ya, mengingat gitu, memori kan bagaimana kita mengingat dari setiap perintah-perintah yang ada di dalam interface tersebut ya. Karena memori manusia kan terbatas juga ya, kalau bisa memorinya jangka panjang, kalau hanya memori jangka pendek kan repot. Nah, ya bagaimana juga dengan adanya fitur-fitur yang sederhana ya, kemudian dilengkapi dengan shortcut ya, seperti hanya di contoh-contoh di handphone itu ya, sederhana sekali, atau mungkin di toko online itu kan juga sederhana ya, orang mudah mengingat apa yang pernah dilihatnya ya. Sehingga pada saat untuk mengoperasikan lagi dia masih ingat perintah itu untuk digunakan untuk apa. Nah, kesalahan tentunya diharapkan apa, tingkat kesalahan ini yang kecil ya. Jadi, kemarin kita bahas di kesalahan kemarin itu bagaimana kita satu interface tadi ya bisa memberikan tingkat kesalahan kecil. Karena apa? Di situ Anda bisa berikan apa kira-kira biar kesalahannya kecil untuk meminimalisir kesalahan apa? Dengan cara apa kira-kira? Menganalisis atau gimana, Bu, caranya? Iya, caranya gimana untuk meminimalisir kesalahan? Menyediakan berbagai solusi mungkin, Bu. Solusi gimana? Caranya gimana? Cuma kan udah kita bahas itu. Kira-kira apa kira-kira? Kita kasih apa, pencegahan. Ya, jadi misalkan kasih keterangan ya. Kemudian responnya ada, solusinya ada di situ. Misalkan kalau Anda pernah Anda mencari suatu, masukkan kata kunci di Google gitu ya, ada salah gitu ya, kemudian di situ
ada informasi bahwa kata kunci yang dimasukkan mungkin tidak sesuai, kemudian barangkali ini informasi yang dicari, misalkan saja seperti itu, atau bukan kesalahan kemana apa? Kalau passwordnya itu dikasih apa? Keterangan di bawahnya ya, di warna merah peringatan password yang harus masukkan seperti ini, atau emailnya kasih contoh di bawahnya. Seperti itu adalah meminimalisir adanya tingkat kesalahan ya. Jadi bagaimana kesalahan itu kecil sekali ya dalam membuat satu interface ya. Kepuasan subjektif, jadi bebas dari ketidaknyamanan. Jadi artinya apa? User merasa nyaman ya dengan menggunakan produk-produk tersebut, dan juga setiap perintah atau informasi yang disajikan itu telah mempunyai nada positif di situ. Ya, jadi enak dilihatnya, enak diterima gitu ya, apalagi meskipun subjektif tapi orang merasa nyaman kan menggunakan produk-produk tersebut. Nah, untuk mengukur ya daya guna produk ini bisa dilakukan dengan 10 ya, 1, 2, 3, 4, 9 ya. Ada pembelajaran ya, jadi efisiensi, kemampuan mengingat, kadar kesalahan tadi juga bisa dilihat, kepuasan, presentasinya, susunan layarnya, istilah-istilah yang digunakan ya, kemudian perintah yang disiapkan atau yang disediakan oleh sistem juga, nah kemampuan sistem sendiri, nah itu bisa diukur. Nanti ada 21 poin untuk mengukur daya guna dari ini ya. Dari 9 tadi kita coba masukkan ya, pilah-pilah lagi menjadi 21 poin. Nah, nanti mungkin dari di antara poin-poin ini Anda bisa gunakan untuk menilai suatu produk atau sistem informasi ya, pada saat Anda membuat sistem informasi, kemudian ditambahkan sana penekanannya pada apa yang bisa Anda ukur di situ. Untuk TA bisa gitu ya. Nah, kan di sini poin pertama itu waktu untuk menyelesaikan tugas. Ya, berapa lama waktu untuk menyelesaikan tugas tadi ya. Nah, ini bisa diukur juga. Ya. Begitu Anda masukkan data sampai mengakhiri satu proses, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Ya. Misalkan Anda klik cetak laporan misalkan ya, berapa lama waktunya ya. Bisa diukur di situ ya. Berapa persen tugas yang bisa diselesaikan. Nah, berapa persen? Ini juga bisa diukur. Ya. Berapa persen tugas diselesaikan per unit waktu. Nah, jadi kalau satu proyek itu mau menteri data ya, misalkan dalam 1 jam bisa menyelesaikan tugas berapa banyak laporan. Nah, itu bisa diukur. Rasio keberhasilan dan kegagalan. Jadi kemungkinan juga satu proyek atau satu perangkat lunak tadi ya, atas informasi ya, itu bisa mengalami berhasil atau gagal dalam menyampaikan informasi. Ya. Berapa waktu terjadi kesalahan? Ada enggak ya error-error yang terjadi? Ya. Makanya biasanya kalau membuat sistem informasi semua interface harus diuji. Ya, semua interface mulai dari login sampai menghasilkan output, semua fitur-fitur yang ada harus diuji di situ. Ya, berapa persen jumlah kesalahannya? Ini jadi diukur. Ya. Berapa jumlah kompetitor dari produk yang sama? Ada enggak kompetitor yang produknya sama? Ya. Kemudian berapa jumlah perintah yang digunakan? Di situ berapa perintah digunakan? Jadi ukur juga. Ya. Frekuensi help dan dokumentasi yang digunakan, berapa frekuensi tersebut digunakan ya, untuk bantuan atau dokumentasi. Kalau orang jarang menggunakannya, mungkin berarti orang sudah bisa mengoperasikan tadi dengan mudah, tidak pernah melihat dokumentasi. Sama halnya kalau di handphone itu ya kan udah punya untuk ini apa, gimana sih cara mengoperasikannya, lihat ya, dari yang perlu disetting misalkan, kok enggak ingat ya, buka dokumennya, ada bantuan di situ. Nah, jumlah komentar dari user yang baik maupun yang kurang baik. Jadi di sini biasanya
biasanya Anda mungkin pernah jumpain ya untuk interface itu ya, diminta komen ya dengan interface yang tersedia. Tapi kalau dijual online biasanya apa, komennya adalah apa, produk baju yang produk-produk dari toko-toko tersebut apakah bagus atau tidak, puas atau tidak, kan seperti itu kan. Sebenarnya prinsipnya sama juga gitu ya. Jadi kita juga ingin mengetahui ya produk tersebut bagus, sesuai atau tidak boleh dihujat. Ya. Anda bisa tambahkan semacam kuesioner gitu ya. Jumlah perintah yang error ada enggak ya, perintah-perintah yang error. Kemudian pada saat running ya atau pada saat eksekusi yang berhasil dan yang error berapa jumlahnya. Ya. Kan kadang-kadang Anda begitu selesai membuat program, kemudian Anda eksekusi ya, Anda running, di situ ada berapa banyak error. Nah, ditunjukkan ya errornya ya. Kalau Anda run itu ya, ada sekian baris error gitu ya. Letak errornya di mana. Jumlah berapa jumlah interface yang menyesatkan user. Ya, jadi juga hati-hati pada saat Anda membuat satu interface, jangan sampai user merasa bingung ya untuk mencari sesuatu yang dia inginkan. Kemudian jumlah fitur yang baik dan juga kurang bagus ya yang digunakan. Jadi ini juga ada penilaian, fiturnya ini udah bagus atau belum gitu ya. Kalau belum mungkin dimintakan ya reviewnya tadi ya, misalkan atau misalkan komentar misalkan, apa kira-kira. Nah ini Anda bisa mengukur ya dari dengan misalkan teknik zona dan sebagainya. Jumlah perintah yang tidak pernah digunakan, hati-hati juga dalam membuat fitur ya, membuat interface ya. Itu mungkin fitur-fitur dari interface atau fungsi-fungsi dari interface tersebut ada yang tidak pernah sama sekali digunakan. Jadi cuma dibuat tapi tidak pernah digunakan sama sekali. Ini juga hati-hati ini. Ya. Kemudian jumlah kelakuan sistem yang tidak diperlukan. Ya mungkin bisa jadi seperti itu karena sebenarnya tidak diperlukan tapi dibuat. Nah itu juga harus diukur juga gitu ya. Nah, ada enggak di sana untuk mengevaluasi ya. Nah, kemudian jumlah user yang menyukai sistem. Nah, berapa user yang suka dengan sistem tersebut. Nah itu bisa dilihat ya. Oh ini suka, ini kurang. Ya. Kadang-kadang kalau kan sekarang banyak juga apa namanya semacam layanan gini ya. Kita pernah Gojek ya, misalkan Gojek itu kan mulai dari layanan sampai apa mungkin yang dimintakan respon ke pengguna di situ ya, juga bisa diukur juga berapa jumlah yang menyukai, karena kalau semakin banyak orang berkunjung berarti apa namanya sistem tersebut banyak yang suka, atau Anda sering setiap cari informasi selalu di situ tempatnya misalkan, itu karena Anda menyukai sistem tersebut. Nah, jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini juga diperlukan ya, berapa sih dia bisa sistem tersebut bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jumlah waktu yang tidak efektif dalam menyelesaikan masalah juga ya, dengan permasalahan ya, untuk menyelesaikan, kemudian waktu yang tidak efektifnya berapa lama ya, kemudian berapa banyak user yang kehilangan kontrol pada saat menggunakan sistem, berapa jumlah user yang puas atau yang tidak puas dengan menggunakan sistem. Jadi bisa 21 poin ini bisa kita gunakan untuk mengukur ya, daya guna bentuk dari bentuk dari interface yang kita buat. Nah, maka memang interface kita itu bisa dikatakan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si user tadi. User merasa puas, ya, efektif, efisien tadi. Nah, dari metode pengukuran rekayasa daya guna, kita lihat bagaimana kita membangun satu sistem komputer ya, biasanya ada proses yang harus digunakan, yaitu pertama adalah proses untuk pengumpulan data. Jadi perlu ya di awal Anda harus pernah enggak ngumpulin data untuk membuat informasi Anda. Dari ide Anda kumpulin datanya enggak?
atau mungkin masih di angan-angan aja? Mana? Untuk pengumpulan data yang mana, Bu? Misalkan dari tugas Anda, dari tugas mata kuliah SI, dan juga yang digabung dengan mata kuliah IMK ini. Gimana caranya Anda sampai ketemu ide tersebut? Kemudian bagaimana Anda mengumpulkan datanya? Melalui kepustakaan doang paling, Bu, bisanya. Ada pustaka ya, dari referensi aja ya. Iya, kepustakaan atau observasi langsung dari webnya, Bu, kayak sistemnya kayak gimana kita pelajari gitu. Itu aja ya, tidak niat itu untuk menganalisis aja sih gitu ya. Kalau misalkan Anda contoh di S ini seharusnya Anda harus ngumpulin data tuh ya. Kenapa? Untuk mendapatkan interface yang sesuai. Interface kan otomatis sebenarnya produk ya, interface itu ya. Kalau sekarang di IMK hanya merancang, tadi rancangan itu kan sebenarnya menjadi angan-angan nanti sistem informasi saya bangun akan menghasilkan interface seperti itu. Nah, tentunya harus dicari dulu nih datanya, harus dibahas dulu datanya seperti apa sih. Kenapa? Dengan membahas data yang dikumpulkan itu bisa membantu dalam pembuatan keputusan awal. Ya. Kita kumpulin data, kemudian muncullah ide membuat aplikasi untuk masa pandemi. Nah, tapi itu kan masih umum banget gitu ya tadi ya. Umum banget di masa pandemi ada program apa gitu ya. Programnya kan banyak. Dari pemerintah programnya banyak lagi ya, bantuan-bantuan BLT, bantuan apa saja itu kan, yang mana yang mau dikerjakan itu harus dikumpulin datanya dulu gitu ya, harus dikumpulin dulu. Oh, saya membuat program aplikasi untuk program bantuan dana dari pemerintah. Nah, mungkin bisa dikelompokkan nih di masa pandemi ini, bantuan pemerintah apa saja untuk jenis keuangan atau ada yang prakerja, ada yang kalau mau lebih spesifikasi lagi, mau ngumpulin data atau program untuk bantuan UKM misalkan. Misalkan seperti itu, dikumpulin, dibuatin programnya misalkan. Untuk mengetahui berapa sih untuk daerah Lombok ini yang menerima bantuan UKM dari pemerintah di masa pandemi, dikumpulin dulu datanya ya. Sehingga di situ ya Anda bisa mendapatkan keputusan pada ya, seperti apa sih nanti rekayasa yang dibuat ya, antar muka yang dibuat ya. Nah, dari sinilah nanti pada saat pembahasan digunakan sebagai bentuk awal dari fase pembuatan perangkat lunak ini ya. Jadi Anda bisa kumpulin data, nanti dibahas dulu apa sih masalahnya, apa saja sih data-datanya, kumpulkan semua ya. Jadi kalau tadi program di masa pandemi COVID-19 itu masih umum banget gitu ya, apanya yang dibuat, program apanya gitu ya. Pengujian yang kedua itu pengujian, ini untuk menilai keputusan rekayasa tadi ya, untuk yang telah dibuat sebagai prototype sistemnya. Seperti Anda sekarang SI, Anda sampai ke tahap prototype system. Nah, udah belum pembahasannya di awal ya. Yang diharapkan di sini dari pengujian, selain menghasilkan satu prototype system, ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan daya guna sistem dengan mengurangi masalah pada daya guna. Jadi masalah-masalah apa saja mungkin yang mungkin akan timbul pada saat kita membuat satu perangkat lunak atau membuat satu sistem. Nah, terus diuji tadi. Ya. Inilah Anda bisa melibatkan proses pengumpulan ya. Tapi kalau nanti di mata kuliah yang lain itu akan lebih detail lagi ya caranya. Nah, tentunya pada saat kita melakukan pembahasan dan pengujian tadi ya, harus dilakukan dengan benar-benar sesuai ya. Harus benar-benar sesuai dengan apa harapannya. Kalau benar ya kita kerjakan terkait dengan pembahasan pengujian tadi, akan menghasilkan sistem yang bisa menghemat biaya ya. Jadi minimalisir biaya. Kenapa? Karena kalau kita membuat
misalkan tadi sampai prototype sistemnya itu bagus ya, setelah prototype sistem langsung kemudian dibuatkan atau diimplementasikan ke dalam perangkat lunak ya. Nah, tidak ada masalah lagi, tidak ada kendala lagi, sehingga tidak ada muncul biaya-biaya yang lain. Tapi kalau masih ada masalah di situ, ya, dia akan kembali lagi mencari data lagi, ya, menganalisis lagi, perlu biaya lagi. Jadi membangun sistem itu perlu investasinya cukup besar di situ. Tapi bagaimana menekan biaya seminimal mungkin. Ya. Misalkan kalau perangkat lunaknya kurang bagus misalkan, nah, biayanya perlu tinggi ya. Belum ada pelatihannya, bagaimana untuk konsumennya, ya. Apakah pelanggan puas dengan apa produk-produk yang kita bangun. Kalau misalkan tidak puas ya otomatis kita pelanggan minta sesuatu lagi yang lain, tambahan dari informasinya akan menambah informasi lagi kan, menambah fitur lagi ya, bongkar muat. Kalau bongkar pasang ya. Nah, kalau bongkar pasang kan biayanya lebih banyak daripada sekaligus membuatnya. Nah, kalau dari segi domain penerimaan sistemnya, tentunya ini dari aspek sosial dan juga dari prakteknya, aspek praktek praktis di situ sebenarnya praktisnya seperti apa. Tentunya dari aspek sosial tergantung kepada kepercayaan ya dan juga kehidupan sosial daripada masing-masing penggunanya. Tapi misalkan kalau Anda membahas informasi sebenarnya harus tahu sasarannya siapa sih sebenarnya usernya itu ya. Kalau usernya jelas, sasaran jelas, saya kira dari aspek sosial bisa diterima gitu ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan sasaran dari perangkat lunak kita bangun, ya mungkin dari segi kepercayaan pengguna mungkin akan berkurang seperti itu. Dari segi praktek ya ini userful-nya bagaimana sistem tersebut bisa mencapai tujuan daripada user. Ya, user itu sebenarnya luas ya, user ini arti luas. Ya, si pembeli juga ke penggunanya gitu. Nah, di sini terkait dengan userful ini prioritas ya, merujuk pada fungsi setiap sistemnya dan juga daya guna dari setiap aspek yang ada pada sistem tersebut. Nah, dan juga dari segi biaya, dari segi keandalan juga praktek harus dilihatkan sesuai apakah sistem tersebut sesuai enggak ya, akan dengan platform yang berbeda misalkan kompatibel enggak, misalkan kan bisa aja kayak Anda install aplikasi itu bisa kompatibel dimanapun bisa digunakan dengan platform apapun ya. Sekarang kan sudah seperti itu ya, di generasi keempat ini ya, generasi keempat kan bahasa pemrograman yang ada bisa digunakan di setiap platform yang dan misalkan bisa kombinasi ya, Java, HTML bisa bergabung menjadi satu kesatuan perangkat lunak di situ. Oke, kemudian ada 10 prinsip ini yang bisa yang sudah di awal sudah kita dijelaskan juga ya tadi ya, bagaimana dalam merekayasa bentuk user interface di sini ya, dan tidak ya secara garis besar lah minimal bisa 10 prinsip ini kita gunakan untuk mengukur dari rekayasa bentuk interface kita. Nah, ada dialog yang sederhana dan alami, itu sudah menyinggung sedikit tadi, juga berbicara dengan bahasa user, mengurangi beban ingatan, konsisten, sistem timbal balik, kemudian jalan keluar yang jelas, ada jalan pintas, ada pesan kesalahan yang baik, ya, ada mencegah kesalahan, ada bantuan dan dokumentasi. Nah, dialog yang sederhana dan alami, ya, seperti tadi ya. Orang bilang oh sederhana tapi enak tidak banyak animasinya, tidak banyak aksesoris, tapi enak dia digunakan. Jadi bahasanya juga lugas. Ya. Jadi tersebut biasanya
bersifat natural, jadi biasa. Nah, kan kalau empat interface kasih background dulu, apa latar pertama kali adalah monokrom kan, kasih dulu satu warna dulu semua backgroundnya, warna apa kira-kira warna yang mau direncanakan untuk apa namanya, kalau Anda mau kayak fitur atau blok-blok pada setiap fitur yang ada atau fungsi yang ada nanti. Nah, hingga situ juga ya untuk dialognya ya, menghindari perintah-perintah yang tidak perlu tadi ya, dan tidak ada hubungan dengan interface tadi juga sudah kita bahas ya, dalam pengukuran tadi dari 21 tadi. Ya, kenapa? Ya, kalau perintahnya sederhana ya, ada dialognya sederhana ya, tentunya tidak banyak interface yang kita bangun yang tidak berhubungan dengan interface tersebut. Ya, sebaiknya dihindari juga ya. Jadi harusnya menghindari juga di situ. Nah, setiap ciri atau elemen baru ditambahkan berarti apa, satu masalah baru itu yang harus dipelajari oleh si pengguna. Pada saat kita membuat satu tampilan baru ya, tambahan baru atau informasi baru, dan di situ pengguna harus mempelajari lagi ya. Nah, tapi kalau dialognya sederhana, alami orang tidak akan susah seperti tadi ya, tidak akan kesulitan memorinya ya tadi. Jadi orang tidak sulit untuk mempelajari apa yang dihasilkan. Ya. Dilengkapitasnya tadi. Nah, kemudian dengan dialog yang sederhana juga ya, hanya menampilkan perintah yang diperlukan saja. Jadi tidak perlu apa tadi banyak aksesori atau fitur-fitur yang tidak kira-kira tidak digunakan, tidak usah dipakai lah, misalkan seperti itu. Ya, perhatikan bentuk elemen grafik. Ya, sekarang sudah apa namanya orang sudah ke arah UX-nya ya, user experience-nya. Jadi bagaimana menampilkan interface tadi yang gampang diingat oleh si user, gampang dioperasikannya, tidak berbelit-belit gitu ya. Jadi sudah bisa menggunakan GUI ya, yang modern sekarang ini. Nah, penggunaan warna juga kita sudah pernah bahas juga, bagaimana dalam penggunaan warna yang baik dan tidak berlebihan ya. Mungkin penggunaan warna bisa dikategorikan ya, misalkan sebagai apa, kalau di dalam fitur-fitur yang ada atau menu-menu yang ada di situ ada kategorinya dikelompokkan, misalkan kategori apa, kategori untuk pakaian apa, kalau misalkan lagi aktif dikasih warna misalkan, atau untuk pembeda misalkan untuk menunjukkan suatu objek tertentu ya, atau untuk apa keterangan tadi ya, untuk pencegahan kesalahan ya, itu bisa digunakan warna-warna ya. Tapi pembuatan warna juga bukan warna yang banyak banget, tidak kan, dibatasi juga ya, berapa warna dibatasinya. Penggunaan warna masih ingat berapa banyak warna ya, maksimal berapa banyak ya. Mungkin 4 saja misalnya. Jadi tidak perlu banyak-banyak warna ya. Kemudian desain layar bentuk yang lebih ringkas, jadi desain layar dengan dalam bentuk yang ringkas apa ya, jadi karena sederhana ya, tidak perlu banyak apa namanya informasi yang tidak perlu ditampilkan. Dialog yang naturalnya di situ ya biasa saja lah ya, dialognya. Nah, kemudian berbicara dengan bahasa pengguna. Jadi kalau kita membuat dialog ya, nanti kita bahas di dalam rangka dialog itu ya banyak sekali. Nah, bahasa apa sih yang dipahami oleh si user? Ya. Jadi apa? Setiap label, setiap item ya, setiap atribut ya, itu bisa dipahami oleh user. Apa maksud dari setiap atribut tersebut atau setiap item tersebut atau setiap fitur tersebut ya. Orang akan mudah ya, tidak harus belajar kan gitu, tidak harus mengingat ya gitu ya. Sudah paham bahwa maksud dari masing-masing fitur tersebut. Sehingga dihindari juga apa? Menggunakan perintah bahasa mesin gitu. Nah, setiap frasa tadi juga sudah harus mudah dipahami oleh si banyakkan user ya, bukan orang-orang tertentu saja yang tahu maksud dari setiap frasa yang ada. Atau kalimat yang ada di situ, orang tahu semua maksudnya. Makanya harus menggunakan bahasa yang bisa digunakan atau dipahami oleh si usernya. Ya. Nah, penggunaan bahasa singkatan ya, dan bahasa yang tidak jelas, nah ini juga harus dihindarin ya.
karena mungkin bisa user satu dengan user yang lain bisa menggunakan salah tafsir ya. Artinya Pak menjadi ambigu. Kalau udah ambigu, orang bisa mengartikan berbeda. Menggunakan metafora merupakan satu pendekatan yang boleh digunakan. Ya, kadang-kadang mungkin bisa juga di situ, tapi ya jelas ya. Kemudian objek yang ditampilkan, ya ini juga yang sederhana sehingga begitu bisa memberikan feedback ya. Mungkin misalkan kalau Anda menggunakan icon, menggunakan menu, ya, misalkan seperti itu kelihatan orang kan sudah paham. Oh, kopi sudah tahu ya. Kemudian mungkin selain menggunakan bahasa istilah-istilah asing, walaupun istilah asing sudah dikenalin oleh masyarakat, semuanya sudah tahu penggunaan tersebut. Atau menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan icon-icon yang mungkin bisa atau menggunakan shortcut misalkan yang sudah semua dipahami oleh si pengguna tadi itu. Kemudian mengurangi beban ingatan pengguna tadi sudah sedikit dibahas juga di atas ya. Jadi user tidak harus dibebani untuk mengingat atau menghafal ya pada setiap interaksi pada sistem. Nah, jadi tidak harus menghafal. Anda ngafalin enggak kira-kira kalau ada menu di SIA gitu. Anda perlu menghafalkan enggak? Enggak perlu. Anda melihat sistemnya sudah tahu apa maksud dari setiap menu yang tersedia di sana. Ya. Itu juga hubungannya dengan bahasanya tadi, hubungannya dengan dialog yang sederhana tadi ya, dengan bahasanya natural ya. Itu alami tadi. Nah, aplikasi yang menggunakan menu lebih memuaskan dan juga fleksibel ya. Dan mungkin dalam kasus tertentu ya bisa saja format perintah yang perlu disampaikan dengan jelas kalau memang menggunakan perintah-perintah yang ada di sistemnya. Nah, untuk menghapus, untuk mengcopy tadi ya. Jadi sudah jelas formatnya disesuaikan dengan perintah-perintah yang memang sudah biasa digunakan oleh si pengguna. Nah, tadi kalau Anda menggunakan aplikasi atau produk yang sudah jadi, ada aplikasi yang dibuat oleh vendor ya, Microsoft Office misalkan contohnya, misalkan Anda menggunakan PowerPoint, Anda sudah sebagian sudah tahu maksud dari perintah tersebut. Tapi misalkan kalau Anda tidak tahu ya dari perintah tersebut kan ada dokumennya di sana. Ada dokumennya. Konsisten berarti apa? Ini adalah apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda buat itu selalu dijaga konsistennya. Ya. Konsistenan. Anda nulis saja harus konsisten ya. Nanti jangan sampai Anda membuat laporan misalkan di sana ada desain, satunya lagi ada bunyi rancangan, ada lagi bunyi perancangan gitu ya. Jadi konsisten. Satu maksudnya satu ya sudah tulis saja satu itu, jangan berbeda-beda ya perintah yang ada di interface juga demikian. Perintahnya harus sama satu kalau tujuannya sama. Ya. Kalau misalkan Anda membuat satu misalkan untuk mengakhiri satu formulir isian misalkan di situ menggunakan kata submit ya semua ada kalau mengirim ya submit semua, jangan satunya submit, satunya kirim, satunya lagi lanjutkan, satunya lagi proses misalkan. Jadi harus konsisten di situ. Ya. Ini untuk menghindari user merasa takut, ragu-ragu atau was-was pada saat menggunakan satu perintah atau fungsi tersebut. Mau mengklik satu fungsi takut, kenapa? Takut salah, takut jangan-jangan begini nanti hasilnya jangan-jangan begitu hasilnya. Jangan dibuat si pengguna tadi ketakutan untuk menjalankan perintah-perintah yang ada dalam sistem. Ya. Nah, samping itu juga mempercepat proses interaksi antara pengguna dengan sistem tersebut. Nah, sekarang kalau di Windows ya, kamu udah file, print, udah tahu semua kan. Konsisten juga nanti cuma masuknya melalui file dulu baru print. Tidak melalui Terus kalau ada simbol-simbol yang dipakai, semua pakai simbol printer, ya semua akan simbol printer ya. Itu adalah simbol untuk print. Nah, sistem timbal balik. Ya, jadi misalkan sini harus setiap informasi atau interface yang kita buat ada umpan baliknya. Ya. Memberikan tahu pengguna segala aktivitas yang sedang berlaku ataupun status dari sistem tersebut. Pada saat kita klik, ya,
kita mungkin pernah belanja ya, itu ada responnya ya, atau ada tampilan yang memberikan informasi ya, pada saat kita memasukkan data maupun menampilkan hasilnya di situ. Contohnya apa ya? Kalau Anda belanja situ ya, respon atau 4 kali. Atau jangka waktu 4 kali juga tergantung dari masing-masing ya. Tidak harus sekaligus input langsung hasil ya, mungkin sampai output baru ada 4 kali. Yang fungsi dan operasi user interface juga akan memberitahu status ya, satu sistem jika terjadi kerusakan. Bisa saja juga dibagi. Atau contoh sederhana kalau Anda mengerjakan membuat program ya, membuat program atau membuat query di sana. Ada enggak kalau salah ditunjukkan enggak kesalahannya? Ditunjukkan kan? Misalkan begitu Anda running, Anda eksekusi salah. Berapa banyak baris kesalahannya? Ya, berapa banyak errornya? Di situ tunjukkan ada sekian error, ya, misalkan mulai dari baris berapa. Misalkan. Atau status bar ya, itu kan ada di bawah itu ya Pak, di Word itu kan menunjukkan itu halaman keberapa, atau kalau Anda mau cetak tuh ya, oh gampang, oh saya mau cetak di halaman ketiga, ini posisinya di halaman ketiga apa? Anda cetak pada saat di mana posisi itu misalkan. Jadi ada timbal balik. Biasanya dimanipulasi langsung di banyak. Jalan keluar yang jelas artinya di sini untuk mengakhiri suatu perintah ya, atau mengakhiri suatu ya, kalau ada formulir isian tadi jelas itu keluarnya ya, misalkan simpan, upload apa seperti itu untuk mengakhiri jelas. Kalau Anda mau membuat video misalkan untuk mengakhiri setelah upload apa kan kelihatan gitu. Di sini memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari ya user terperangkap dalam aktivitas atau situasi ya, dan juga tampilan-tampilan yang tidak diinginkan pada saat user berinteraksi dengan sistem di situ. Ya, kalau dengan jalan keluarnya jelas untuk mengakhiri suatu perintah itu adalah jelas. Kalaupun si user tadi mengalami kesalahan, ya itu mungkin bisa diberikan fasilitas perintah untuk membatalkan kesalahan tersebut. Nah, jadi bisa Anda membuat program juga demikian ya. Terlanjur untuk biasanya untuk hapus gitu ya. Nah, harusnya tidak hapus ya, misalkan sebelum dikasih hapus permanen Anda bisa mungkin untuk membatalkan menghapus. Itu ada penjelasan lagi kalau mau benar-benar mau menghapus ya kita Anda mau menghapus yang permanen. Jadi jalan keluarnya jelas di sini. Kemudian jalan pintas. Nah ini biasanya sekarang sudah banyak menggunakan ya interface dengan menggunakan jalan pintas. Kita aja kalau pergi-pergi cari jalan pintas ya biar cepat waktunya ya. Nah sama juga buat bangun informasi juga demikian ya. Kalau bisa pengguna itu diberikan jalan pintas ya sehingga memudahkan untuk berinteraksi cepat gitu ya. Tapi begitu dikasih jalan pintas, waktu prosesnya tadi kinerjanya lama, nah sama saja kan. Tapi enggak lah. Jadi kalau ada jalan pintas otomatis gitu ya memberikan kemudahan ya kecepatan untuk segera melakukan mengerjakan proses-proses yang ada di situ. Jadi memberikan kemudahan kecepatan praksi ya. Dengan menggunakan misalkan dengan kita siapkan shortcut yang ada atau icon-icon yang ada. Kemudian juga untuk memonitor ya agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. Kemudian dengan teknik bisa digunakan di aplikasi desktop ya. Tinggal double klik aja sudah aplikasi tersebut bisa dijalankan. Contohnya kayak di handphone Anda itu di situ semua gambar-gambar aja kan.
di bawahnya pun ada keterangan, wajib dikasih keterangan, dan gambar tidak ada keterangannya. Atau apa di situ? Ada sekat untuk apa kalau gambar zoom bentuknya apa tuh zoom itu ya? Kayak orang kayak video dia. Nah, zoom gambar berarti itu bentuk zoom. Tapi ada gambarnya kayak model apa namanya? Magnetic tape. Nah, kalau di kocak itu mungkin Anda pernah lihat lingkaran tapi ada kayak ada apa namanya? Petunjuknya itu di magnetic tape. Tapi sekarang dipakai untuk banyak simbol SMS ya, pesan juga pakai simbol itu ya. Cuman bedanya kalau pesan ada apa? Ada titiknya. Kalau 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 Zoom model apa? Model video cuman warnanya biru aja. Kalau Google Meet ya kayak model Zoom cuman ada model SMS-nya. Kalau WhatsApp kayak model ya ada teleponnya di situ. Nah, ini orang dari situ fitur-fitur yang ada di situ ya udah tahu. Oh ternyata saya klik aja di situ nanti akan gunakan untuk apa. Langsung sesuai dengan apa yang ada di sana. Ini contoh aja simbol-simbol yang ada di desktop. Setelah jalan pintas. Apalagi kalau mobile ya lebih baik ya menggunakan model simbol-simbol di sini, tidak akan banyak menggunakan apa tempat. Tapi harus diperhatikan juga susunan layarnya ya. Harus warnanya, background-nya juga disesuaikan di situ. Nah, kesalahan yang baik, kesalahan yang baik juga pernah kita bahas di sebelum pertemuan kita. Ya. Jadi bagaimana menjaga mekanisme pemberitahuan kesalahan yang menunjukkan situasi bahwa user tersebut berada pada kondisi yang bermasalah. Dan juga bisa membantu user untuk lebih memahami dari sistem sensitif. Tadi itu ya, kita kasih apa? Pencegahan ya, pencegahan kesalahan. Ya. Dengan adanya pencegahan kesalahan apa? User ya kemungkinan salah itu kecil ya. Kalau tidak kita keburu-buru aja kadang-kadang ya tidak memperhatikan, sudah ada kasih warna merah, sudah ada perhatian tapi tidak pernah memperhatikan di sana kadang-kadang. Padahal kadang-kadang sudah dikasih contoh di bawahnya ya, misalkan untuk mengisi email dulu seperti ini contohnya, misalkan ada apa beberapa titik email apa kan belakangnya misalkan, atau nah titik nah belakangnya gmail.com misalkan, kan itu adalah satu petunjuk biar apa mengharapkan si user tadi tidak akan melakukan kesalahan atau pesan yang lainnya ya, pesan yang baik, pesan yang sopan gitu. Pada saat kita mengenterkan data misalkan apa pesan kesalahannya ya contoh pesan kesalahan ya kalau pada saat kita masukkan di bukan hanya di web ya, kita masukkan aja di engine ke mesin pencari itu aja diberikan pesan kesalahan. Coba ada masukkan aja kata kunci yang salah, nanti kan dikasih pesan di sana ya. Anda coba aja gitu. Dan terdapat 4 peraturan yang harus diikuti dalam penggunaan pesan kesalahan. Pesan kesalahan digunakan harus jelas dan juga mudah dipahami oleh si user pada saat apa ya menyampaikan teksnya, bentuk teksnya, bentuk frasenya atau konsepnya tadi ya, itu mudah dipahami oleh si user. Kalau pesan kesalahannya adalah susah dipahami, bagaimana user bisa memperbaiki kesalahan. Nah, bisa juga pesan tadi bisa buat khusus, ya lebih spesifik ke penggunanya. Kemarin menggunakan apa istilah kata ganti orang ya. Kalau memang sifatnya khusus bisa menggunakan kata ganti orang, tetapi bukan I, tapi apa menggunakan you, atau tidak kalau tidak ya lebih spesifik menggunakan kalimat seperti itu, tidak I tidak you. Nah, pesan kesalahan juga disampaikan sebaiknya menyediakan apa cadangan pensiun atas kesalahan. Jadi di sini misalkan kalau Anda mencari di mesin pencari gitu ya, ada masukkan apa ya kira-kira ya beasiswa, tapi kurang katanya ya, kurang hurufnya. Kira-kira benerin enggak kira-kira di sana? Ada dapat informasi enggak? Misalkan mau cari toko buku tapi O-nya hilang, tok buku gitu toh. Jadi ada
diberikan pesan juga. Kesalahan itu bahkan diberikan apa solusinya. Penyampaian kesalahan dilakukan secara sopan. Jadi seperti itu. Dan yang sebelumnya, jadi apapun pesan kesalahan dibuat dengan kalimat atau nada positif yang sopan. Nah ini contoh misalkan, ya, kalau Anda ini Google yang zaman dulu ya, apa-apa. Ya. Jadi kalau Anda cari kan biasanya seperti itu ya. Anda salah kurang satu huruf, tetap dikasih pesannya, kasih pesan. Ya, mungkin karena salah kan sebenarnya yang dimasukkan tidak ketemu gitu ya. Nah, dari pihak di server sana, servernya Google tetap dikasih mungkin inilah yang dimaksud kan gitu ya. Siapa tahu benar, kalau tidak ya mungkin solusinya ya kan yang dimaksud benar beasiswa mungkin ya. Dari beasiswa tadi yang diinginkan apa, akan dimunculkan banyak informasi dia beasiswa seperti itu. Nah, ya ada pesan yang diberikan. Ini yang banyak contoh yang lainnya ya. Mencegah kesalahan. Tadi juga ada mencegah kesalahan. Tadi bisa biar tidak salah kan sebaiknya sebagai pencegahan kesalahan kan gitu ya. Nah, pencegahan kesalahan bisa Anda buat dengan memberikan keterangan ya. Kalau formulir entry-an seperti yang kemarin itu, formulir entry bisa kasih keterangan di bawahnya. Misalkan kalau tanggal memang tidak menggunakan sistem ya tanggalnya pakai apa? Ya, misalkan kasih keterangan di bawahnya. Nah, jadi jika kesan dari setiap PKN informasi yang baik harusnya mampu membuat user menghindari salah jadi ya. Jangan sampai salah. Kan kasih keterangan, kasih warna bawah merah peringatan untuk memasukkan password ya. Atau di situ biasanya password terdiri dari misalkan 8 karakter, banyak 8 karakter terdiri dari huruf besar dan huruf kecil. Gabungan huruf kecil dan huruf besar. Itu kita salah merupakan salah satu cara untuk mencegah kesalahan. Nah, semua itu tergantung dari apa sih yang akan kita buat untuk mencegah kesalahan tersebut. Apakah suatu entry data atau untuk mencari informasi yang lain. Nah, saya juga daripada ngetik ya pakai keyboard untuk mengajari menu atau ini bisa dibuatkan dengan model seperti ini, buatkan menu ya, bukan menu misalkan, atau menggunakan multiple ya menu, single menu dan sebagainya. Ini kan mempermudah si user dalam melakukan pencegahan kesalahan. Di program ada apa sih di situ, cari itu contoh aja gitu. Anda bisa bagaimana Anda membuat interface yang baik yang diinginkan oleh si user. Kemudian terkait dengan daya guna heuristik. Nah, ini adalah bantuan dan dokumentasi ini sebaiknya diberikan ya setiap fitur yang ada di sana diberikan bantuan, kecuali mungkin ya karena sudah sederhana tadi dengan bahasa alami mungkin tidak perlu dokumen, tapi biasanya setiap aplikasi yang dibuat itu selalu ada bantuannya, ada dokumen dan juga bantuan di sana. Sehingga kalau pengguna menemukan kesulitan, tidak ada yang ditanya nih, ya, siapa mau ditanya kan tidak tahu ya, siapa yang membuat tidak tahu gitu ya. Jadi cukup membaca dokumen yang ada untuk user bisa mengerjakan lagi. Nah, di sini bahasa hukum adalah kemudahan yang diberikan dalam kebanyakan sistem yang menjelaskan penggunaan sistem dengan sisi khusus sistem membolehkan user untuk mengendalikan sistem dengan lebih baik. Itu di situ ya. Jadi kalau kayak contoh yang sederhana Anda di aplikasi Anda di handphone Anda, di situ ada dokumen-dokumen yang tersedia untuk
mengoperasikan setiap fitur yang tersedia. Anda juga nanti buat bantuan ya, di menunya kasih dan bantuan dan dokumentasi. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ada, Bu. Tidak ada. Anda sudah buka di Beraja tugasnya? Sudah, Bu. Ya. Tugas yang individu, Bu? Kan ada tugas ya di situ di pertemuan daya guna ya. Itu ada tugas mandiri. Ya, selain tugas besar ya. Jadi di situ kan ada tugas besar. Tugas besar terdiri dari dua, yaitu tugas progres dan tugas besar akhir final ya, final ganti dah namanya. Tugas besar finalnya ya, yang tugas besar itu. Jadi ada dua. Nah, itu mungkin kita bisa apa namanya presentasikan minggu depan bagian materi ini sudah apa namanya kita lanjut materi sedikit di minggu depan, kemudian baru bisa presentasi. Nah, nanti tugas mandirinya itu terkait dengan 10 daya guna heuristik ini. Jadi Anda ukur ya dari webnya IF ya, punyanya Prodi ya. Udah benar ya alamatnya ya dia IF.unram.ac.id ya. Udah pernah buka IF belum? Udah pernah, Bu? Nah, ya. Nah, jadi dari IF itu nanti Anda coba buka-buka ya. Ya, kalau yang nggak bisa ini ya paling tidak Anda sebagian Anda bisa buka. Anda buka-buka apa saja yang kira-kira di sana, kemudian Anda coba masukkan. Ya, misalkan dari bantuan dokumentasi adakah di sana untuk menyediakan bantuan atau dokumentasi dalam cara mengoperasikan di situ. Anda untuk menjelaskan dari sistem tersebut. Kalau tidak ada ya Anda tulis saja tidak ada. Itu ya, misalkan mencegah kesalahan, ada enggak yang pencegahan kesalahan? Ya, Anda juga masukkan salah. Kemudian ada enggak jalan pintas? Ada di mana tempatnya? Ya. Berarti Bu jadinya kayak nulis misalkan 7 jalan pintas. Nanti dibilang kayak ada atau enggak, habis itu kalau ada kasih pendapat bagusnya ya. Oke. Jadi di situ. Jadi Anda coba mengukur lah ya, mengukur dari 10 itu aja dulu. Kalau 21 enggak susah di sana ya, karena bukan Anda yang buat, nanti enggak salah. Nanti kalau beberapa bisa, tidak semuanya dari itu satu. Tapi dan tidak dari 10 ini mudahlah untuk mengukur ya. Cuman sampai pengukuran aja, Bu. Jadinya langsung to the point ya. Ya, jadi enggak usah banyak-banyak tapi Anda harus lihat interface-nya ya. Interface-nya ada apa saja di situ, di mana penempatannya. Nanti bisa ini kan ya, dari 10 itu mungkin poin 1 ya, dialog sederhana dan alami. Yang mana dialog sederhana dan alami, mungkin di bagian mana. Kalau ada kelompok klasifikasinya atau kategorinya di situ dimasukkan di kategori ininya. Jadi tidak setiap fitur nanti Anda ini kan ya. Kan di situ misalkan ada kategori mahasiswa ya. Kategori mahasiswa ke bawah, kemudian itu kan ada kategori lagi yang lainnya ke bawah itu satu kesatuan itu sudah bisa memberikan gambaran bahwa misalnya ya seperti itu. Jadi dari apa? Dialog sederhana itu kayak yang Bu ya, kayak apa namanya itu, gimana ya tadi itu ya? Yang sebenarnya kategorinya itu maksudnya kategori masuk sebagai mahasiswa, sebagai dosen kayak gitu, Bu? Bukan. Oh, bukan.
kalau itu kan hak akses ya namanya ya, bukan kategori ya, sebenarnya itu adalah hak akses. Kalau hak akses itu adalah siapa hak aksesnya itu dikelompokkan berdasarkan mahasiswa dan juga dosennya. Kalau misalkan kategori ya kan gini lah. Tapi kalau saya stop screen di sini dulu ya, saya coba cari ini screen yang lain. Anda pernah belanja di Shopee belum? Pernah, Bu. Oh, kategori itu kayak kategori kayak belanjanya kayak gitu, Bu ya? Kelompok ya, kelompoknya di sana kan ada dikelompokkan atau klasifikasi ya. Klasifikasi. Oh. Kalau mungkin kalau di bahasa di IMK-nya adalah klasifikasi. Nah, itu ya. Klasifikasi. Ya, klasifikasinya seperti apa gitu. Nah, kalau tadi lo gini. Oke, ini gampang aja nih. Udah kelihatan ya? Shopee ini kelihatan? Udah, Bu, kelihatan. Mungkin yang belum pernah belanja Shopee. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan dari interface ini, kenapa tiba-tiba muncul Shopee Taman? Kenapa di sini kira-kira? Ya. Itu Mungkin dialog pusat perhatian. yang mencari pusat perhatian Ya. Jadi sebagai di sini, iklannya. ini adalah iklan, tetapi yang menarik perhatian pengguna. iPhone-nya. Ya, jadi di sini orang akan melihat ada apa sih ditanam, apa istilahnya, orang mesti berusaha mencari sesuatu, tidak melihat ini padahal di sini ada apa namanya icon-icon ya, ada setup ya, atau ini banyak sekali gambar-gambar ya yang Ini termasuk dialog, Bu. nah ini sebenarnya dialog ya, ini sebenarnya dialog ya, dia akan menunjukkan ke pengguna bahwa ini loh ada program baru ya, yang mungkin kenapa hujan lebat, artinya apa hujan lebat di situ adalah ya dia menggunakan gambar-gambar ini, ilustrasi gambar ini menunjukkan apa nanti itu ada hujan apa hujan diskon kan gitu ya, hujan lebat air jenuh air penuh 2 kali lebih cepat. Wah berarti apa nih ya, gambaran hujan ini menggambarkan nanti ada nih promo-promo besar-besaran yang harus cepat di apa kira-kira ada pesan ya, kita cepat pesen nih, cepat-cepatan yuk, gitu. Tanam dulu, kan pesan dulu. Nanam berarti apa mau memesan dulu biar keburu habis, nanti cepat habisnya kan gitu ya. Coba kalau ada promo 11, 12, 11, 12, 13, 13, nggak ada ya 13, 13 ya. Itu cepat sekali habisnya. Kan? Begitu klik sepatu gitu ya, tertarik, sudah habis gitu ya. Nah, ini begitulah. Ini untuk suatu dialog ya, yang menarik pengguna. Dia menonjol sendiri begitu tampil. Nah, ini. Jadi kalau Anda nanti membuat interface kemudian ada promo-promo mungkin ya yang transaksi jual beli gitu ya, e-commerce itu bisa menjadi itu, atau mungkin kalau ada pengumuman tonjolin lagi pengumuman penting gitu ya yang harus diketahui oleh semua pengunjung misalnya. Ini kan ilustrasi sebenarnya ya, ilustrasi, tapi kira-kira ilustrasi ini orang tahu enggak? Tahu gitu ya, tahu bahwa Shopee Taman ini adalah untuk mendapatkan apa gitu ya. Mendapatkan pundi-pundi rupiah, pundi-pundi poin ya pada saat Anda belanja. Seperti itu. Oke. Kita hilangkan aja. Nah, kategori tadi ya. Nah, ini adalah sebenarnya kelompok klasifikasi ya. Mengkelompokkan, mengklasifikasi. Di sini kalau di istilah jual beli memang kategori, mengklasifikasikan. Klasifikasinya apa? Oh ini ada klasifikasi makanan, ini ada aksesoris, ini khusus muslim. Kalau ada gambar perempuan berarti ini adalah apa? Baju perempuan. Nah, ini yang cowok jangan masuk di sini nih, kecuali mau menunjukkan hadiah ulang tahun. Nah, itu di sini kelihatan orang mudah mengingatnya, mudah menghafal kan gitu ya. Kira-kira mudah enggak? Mengingat enggak? Enggak perlu mengingat.
tidak mau belajar. Orang sudah paham. Setiap membuka Shopee ada gini, Anda mau belanja apa? Oh, saya mau beli ini nih, sebentar lagi adik saya ulang tahun, saya mau beliin baju. Kita klik di sini. Seperti itu. Nah, terus gitu kelompok ya klasifikasinya. Jadi kalau Anda membuat informasi, kelompokkan, klasifikasikan. Kalau tadi dalam dialog kan sudah banyak bahas ya, juga di tata letak sudah kita bahas. Daya guna kan sebenarnya bagaimana kita membuat menilai kan gitu ya dari perangkat lunak yang akan kita buat atau yang sudah kita buat. Orang senang enggak? Senang, karena pasti sering belanja di Shopee, sering mengunjungi. Nah, mungkin di situ apa? Ada enggak komen permintaan dari komen? Ada enggak umpan balik saya? Ada keterangan-keterangan yang dia berikan. Keterangan-keterangan terkait dengan apa yang ada dalam Shopee. Ya. Jadi ini konsisten ini modelnya, ya tampilannya di sini konsisten. Cuma ini satu baris itu sudah kategorinya sama nih. Satu baris sudah flash sale. Wah, semua flash sale. Kemudian di sini ya kalau kita lihat ada kelanjutannya ya, ada panah ini, ada model apa? Kemudian tadi dari pewarnaannya. Kenapa di sini ya ada menonjol ya? Berarti di situ ada warna. Ya, oh ini loh yang sedang dipilih oleh si user. Oleh si user. Meskipun yang nampak hanya satu produk di sini, tapi itu berarti apa? Banyak gantungan kunci yang ada di dalamnya. Coba kita klik misalnya. Nah, ini yang tadi yang dijual, tapi apa? Produk yang serupa tadi yang ada tanda warna beda tadi ya. Pada saat kita pilih ya, kita warna yang berbeda itu sebagai penanda kan, jadi sebagai penanda bahwa di situ ada produk-produk yang serupa. Kemudian kalau kita lihat apa? Ada bintang-bintang. Bintang-bintang itu menunjukkan apa? Kira-kira komentar dari pengguna. Nah, nanti kalau Anda membuat interface, kalau yang dinilai interface-nya ya yang pertanyaannya yang kasih bintang adalah interface-nya, bukan ya, layanan apa saja yang tersedia di dalam interface Anda. Ya, begitu. Ini contoh aja ya, contoh kayak yang paling gampang di sini ya, kita ambil contohnya itu banyak dengan apa di online, karena di sini sudah menerapkan semua bagaimana konsep dari interaksi manusia dan komputer. Ya, saya selalu memperbaiki. Ya, lalu memperbaiki apa sebenarnya yang diinginkan oleh si usernya. Anda lihat tampilan-tampilan. Karena ya. Kemudian di sini ada apa? Penilaian. Tadi kalau kita lihat dari 21 ya, ada dari produk. Setelah anggap aja kalau kita punya produk perangkat lunak ya atau interface kita ini, karena kita ini bukanya contohnya di jual beli ya, kita ambil seperti ini dan tidak apa-apa tadi. Anda paham kan, Anda tahu aja. Nah ini sebenarnya adalah penilaian. Kalau tadi Anda bisa mengukur ya, mengukur tadi misalkan dibuatkan di interface Anda ada metode yang digunakan untuk mengukur berapa banyak pengunjung yang suka di situ kan, ada semacam pilihan kuesioner, nanti akan muncul prosentasenya, mungkin ya Anda buatin prosentasenya. Kalau ini mengukurnya adalah banyaknya bintang. Dari 130 penilai ya, ini 4,7 ya, dari sebanyak 5 bintang. Berarti apa, ini sudah bagus. Dari 5 bintang 4,7 bintang yang dinyatakan apa beda. Ya komennya apa sih? Artinya kalau bintangnya merah ini kan hasilnya adalah bagus. Nah, jadi ini ya untuk menilai produknya dia. Kalau ini produk jual beli ya kita produknya dia. Kalau kita produk apa yang kita sajikan, interface apa yang kita sajikan, apa yang akan kita ingin ukur di situ. Ini contoh-contoh aja sih. Contoh kalau dia jualan produknya kan gitu ya. Produk kuncinya oh baik. Terus bisa kita coba lihat mana ya komen itu ya.
komentar. Ini ya, lihat komentarnya. Oke, tak biasa belanja dari komentar itu. Oke. Nah, beberapa contoh ya. Anda bisa melihat model-model seperti ini ya. Ini tidak harus blok seperti ini, tidak ya. Tapi kalau ini darinya ini warnanya oranye, ini punyanya Shopee. Kalau Anda mau membuat informasi, saya mau membuat informasi, mencari informasi terdekat Pertamina Mini. Pertamina Mini, simbolnya apa Pertamina Mini itu? Warnanya. Apa Pertamina Mini, apa simbolnya? Ada enggak warna Pertamina Mini? Oke, warnanya biru, mungkin agak baca biru sama hijau, misalkan ya. Ya, buatin aja itu untuk menunjukkan apa punyanya Pertamina Mini. Misalnya kan itu ya itu. Ya, itu semua kan harus dilalui dengan apa cara apa tadi pembahasan ya, dibahas dan diuji ya, diuji dulu gitu. Oke. Untuk daftar hadir silahkan diisi ya daftar hadirnya. Oke, ada pertanyaan? Jadi salah satu contoh saja. Kalau Anda membuat interface kan, ya begitulah. Bisa meniru interface yang sudah ada yang mungkin Anda anggap bahwa interface tersebut adalah bagus. Ya, silakan untuk mengisi daftar hadir, ini yang mengisi baru 24. Ibu. Oke, silakan barangkali ada pertanyaan. Oke. Nah, untuk pertemuan daya guna ini materinya 2 kali pertemuan ya. Yang materi kalau Ibu lanjutkan tidak mungkin karena habis ini kan untuk kuliah yang lainnya lagi ya. Kelas yang lain. Kasihan nanti kalau Ibu lanjut. Waktu 11 menit, 10 menit ya. Jadi minggu depan kita bahas juga ini ya, bagaimana sih siklus hidup daya guna. Misalkan kasih gambaran aja dulu ya. Jadi sebenarnya pada saat kita membangun suatu prototype sistem ya, sampai bagaimana nanti di follow up lebih lanjut ya, dari interface kita ya, ini langkah awalnya apa? Harus diketahui si usernya dulu, apa sih, siapa sih usernya kan gitu. Seperti tadi ya, user harus tahu dulu untuk ngumpulin data, harus tahu dulu usernya ya, ngumpulin dulu data-datanya. Jadi harus dulu dikenalin dulu siapa penggunanya. Kita kasih gambaran sekilas aja dulu. Nanti minggu depan kita bahas, sekaligus kita lanjut untuk presentasi. Jadi penting sekali nih untuk mengenalin pengguna. Nah, tadi ada program apa tadi? Program masa pandemi tadi apa judulnya? Program tadi pandemi tadi? Program kesehatan di masa pandemi. Program kesehatan di masa pandemi. Nah, itu larinya kemana kesehatan? Kesehatannya masih kutip mas ya. Nah, kalau saya menilai itu masih kutip kesehatannya, larinya kemana? Program kesehatannya di sini. Siapa usernya siapa? Nah, kan harus tahu nih siapa sasarannya usernya. Jadi kita harus kenalin dulu siapa yang akan menggunakan program kesehatan di masa pandemi. Nah,
Gimana kira-kira ambil kasusnya kesehatan? Kesehatan kan banyak nih ya. Apakah di puskesmas kah? Apakah di rumah sakit? Kalau terkait dengan kesehatan, ya, ya enggak kira-kira. Ini Iya Bu. sasarannya siapa? Di mana? Kalau sasarannya kita tuh ke masyarakat umum yang kita kayak dibatasi gitu kan di masa pandemi ini, kita dibatasi pengaksesan ke rumah sakit. Jadi kita bisa melakukan pengontrolan kesehatan dari rumah gitu dengan sebuah web yang dimana nanti isinya adalah kita isi kuesioner untuk menentukan kita itu sakit apa dan melaksanakan program yang direkomendasikan. Misalkan kita mengalami penyakit gula darah misalnya, gula darah tinggi. Nah, dari sana itu kita direkomendasikan apa yang harus dimakan, apa kegiatannya setiap hari, dan kayak gitu, Bu. Itu kalau yang mudah itu tuh bisa sistem pakar, bisa konsultasi. Iya. Nah, jadi kesehatan tadi masih kutip kan gitu ya. Itu masih kutip, jadi masih global. Nah, sasarannya siapa kan belum jelas kalau kesehatan gitu aja tadi. Nah, kalau misalkan tadi sasarannya untuk konsultasi jelas, konsultasi ke dokter. Jadi dokternya harus disiapkan, dokternya siapa, dokternya ini kan gitu ya. Ada kayak model heli dokter itu ya. Nah, nanti ada macam konsultasi bagaimana interface yang disiapkan. Nah, jadi ini Anda harus tahu siapa sih usernya. Makanya kalau apa namanya membuat informasi interface kan larinya juga ke sana ya. INK untuk interaksi sistem ya harus kan siapa sih usernya. Kenapa itu untuk mempelajari, mengenali, memahami ya pengguna tadi adalah user yang akan menggunakan sistem. Siapa yang akan menggunakan? Masyarakat umum. Masyarakat umum itu siapa saja, bebas tanpa batas umur misalnya. Ada enggak batas umurnya? Terus, ya. Kemudian tentu tadi kesehatan tadi harus dirangkum nih. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh si user terkait dengan permasalahan yang ada. Ya, kalau udah lari ke user kan lari masalah ya. Nah, masalahnya apa di user, di usernya siapa. Nah, nanti juga bisa digunakan untuk mengukur ya kepuasan dari si usernya. Kemudian bisa untuk mengukur juga apakah mampu komputer tadi untuk menjalankan semua proses yang ada. Ini salah satu. Ini baru ini ya. Nah, jadi dari sini aja Anda harus mengenali dulu siapa sih usernya. Ini langkah pertama yang Anda harus siapkan dalam membangun informasi. Tentunya kalau sudah tahu usernya akan tahu masalah-masalah yang dihadapi oleh si user. Kalau sudah tahu masalah dari user, nah nanti akan cari apa? Cari datanya di sana. Nah, masalahnya apa sih yang dihadapi oleh si user? Oh ternyata user semasa pandemi ini sulit, takut ke masalahnya kan gitu ya, takut ke rumah sakit atau takut ke puskesmas. Kenapa? Karena takut jangan-jangan malah tertular atau jangan-jangan malah sakit batuk pilek dikira apa kena kok COVID kan gitu ya, isu-isu masyarakat kan gitu ya, isu-isu masyarakat kan sekarang kalau batuk pilek nggak usah lah ke puskesmas, kenapa nanti malah dikirain jadi apa positif COVID kan gitu, atau sesak napas gitu ya, nggak usah deh pergi ke puskesmas, kenapa takut nanti dikira COVID. Nah, itu adalah masalah. Masalahnya dari mana dia? Dari si user. Nah, itu kan data, jadi itu adalah data, berupa data. Data kualitatif. Nanti cari lagi data yang lainnya, misalkan. Data-data bisa Anda peroleh, ya mungkin bisa dari kualitatif maupun kuantitatif. Oke, mungkin dari beberapa referensi yang bisa Anda dapatkan. Dari tinjauan pustaka maupun studi literatur. Selain Anda misalkan pengamatan langsung atau melakukan wawancara. Oke, di situ ya nanti ini kita bahas minggu depan. Ya. Atau barangkali kalau Jumat minggu besok saya ada kuliah untuk kelas A. Kalau digabung kelas A kelas B bisa juga ya. Anda masuk. Kenapa? Enggak, untuk materi ini biar nanti minggu depan enggak presentasi aja. Oh,
Jadi ya, kalau Jumat itu ibu ada jam kuliah lah, ada webinar. Kalau Sabtu kira-kira gimana? Bisa enggak? Buat kuliah tambahan, Bu? Kuliah tambahan untuk ngelanjutin ini. Jam berapa, Bu, kira-kira? Ya, jam berapa, Bu? Kira-kira itu pertanyaan saya juga. Ya, enggak usah terlalu siang, enggak usah terlalu pagi. Kira-kira yang enaknya itu kan jam 10 gitu ya. Kira-kira bisa enggak? Jam 10 kan Anda sudah bangun tidur nih. Bisa enggak jam 10? Kalau jam 10 kan enggak terlalu siang. Paling sedikit kok materinya ini. 1 jam mungkin selesai. Tapi kalau sekarang kan enggak bisa. Ini sebentar 3 menit lagi sudah selesai waktu kita. Karena dipakai untuk kelas yang lain. Jam 10.10 gimana? Kira-kira bisa? Kalau oke, nanti saya sampaikan ke Prodi kalau Sabtu biar dibukakan untuk room 3 ya ini ya. Untuk PPI ruang 3 ini. Karena kalau untuk pakai Zoom ini di Berajak kita harus konfirmasi juga ke Prodi biar dibukakan kelasnya. Permisi, Bu, baru aja saya ngecek tadi di jadwal ada workshop, Bu, hari Sabtu yang HMIF. Workshop tentang apa namanya itu, machine learning, Bu. Kepemimpinan itu ya? Enggak, yang machine learning, Bu, HMIF. Oh, gitu ya. Ada Jumat, Sabtu? Sabtu, sebentar saya cek lagi jamnya, Bu, ya. Oke, dan nanti coba konfirmasi aja. Misal enggak minggu aja, kan juga enggak mau minggu untuk acara keluarga. Iya, minggu nggak bisa, makanya itu, Bu. Ya, karena kalau Sabtu itu ya bisa lah diluangkan sedikit-sedikit gitu. Kalau yang penting semua bisa aja sih. Enggak bisa kayak dulu itu ngasih tambahan kuliah tapi yang masuk cuma sedikit. Ya, enggak seperti itu. Oke, nanti bisa disampaikan misalnya kapan bisanya ya lewat grup aja. Sorenya mungkin Bu bisa. Sabtu sore. Kalau Sabtu sorenya Ibu bisa enggak, Bu? Jam kalau Ibu berapa? ada waktu. Jam 4 mungkin. Jam 4. Oke, mungkin bisa lah jam 4. Sekitaran jam 3 sampai jam 5-an itu, Bu. Oke, kalau sudah sekitaran itu nanti saya konfirmasi ke Pak Ipal kalau hari Sabtu kita pakai setelah acara HMIF ya. Nanti saya tanya HMIF webinar sampai jam berapa webinarnya? Biasanya dari 1 sampai 3 jaman, Bu. Lumayan lama, soalnya kan machine learning juga kan materinya buat yang workshop, Bu. Workshop. Oh, maksudnya machine learning. Iya. Oke, kalau gitu kita akhiri, kita tentukan nanti hari Sabtu cuma sore ya. Sabtu sore mungkin sekitar jam habis asar lah ya, biar nggak motong asar ya. Oke, kita akhiri pada pertemuan kali ini. Silakan untuk isi daftar hadirnya sebelum itu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bu. Sama-sama.